الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di pertemuan kali ini kita diberikan kembali kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mempelajari agama Islam, untuk mempelajari ilmu syar'i, untuk mempelajari aqidah as-sahihah, ya, aqidah yang sahih, yang mana pada pertemuan kali ini, ya, hari Rabu tanggal 9 Juli 2025, kita mengkaji kitab Tauhid. Ya. Dan kita telah sampai ke bab ke-22 dengan judul Bab ma jaa fi himayatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam janab at-tauhid wa saddihi kull tariqin yusilu ila syirki. Bab ma jaa fi himayatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam janab at-tauhid wa saddihi kull tariqin yusilu ila syirki. Tentang upaya Nabi Muhammad atau Mustafa sallallahu alaihi wasallam dalam menjaga tauhid dan menutup segala jalan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Baik, maksud dari bab ke-22 ini yaitu penulis kitab ingin menjelaskan kepada kita, menggambarkan kepada kita betapa besarnya perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mendakwahkan agama Islam, menjaga akidah umatnya dari segala hal yang bisa menghilangkan ataupun mengurangi akidah tersebut. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga sangat bersemangat, sangat tekun, ya, untuk menutup semua jalan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Segala celah, baik itu ucapan maupun perbuatan, yang dinilai bisa mengantarkan kepada kesyirikan, maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan umatnya supaya tidak mendekat, ya, atau terjerumus kepada perbuatan-perbuatan tersebut. Jadi Nabi tidak hanya melarang perbuatan kesyirikan, kekufuran, ya, namun Nabi juga melarang segala hal yang nanti berpotensi untuk mengarah kepada perbuatan tersebut, ya, kepada kekufuran ataupun kesyirikan tersebut. Baik itu berupa perkataan maupun perbuatan. Dan salah satunya yang akan disebutkan dalam bab ini adalah peringatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk umatnya mengenai apa yang tidak boleh dilakukan ketika menziarahi kubur beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini akan dibahas tentang adab-adab ziarah kubur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, sebelum lebih jauh, kita memang diperintahkan, ya, dalam syariat Islam kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk berziarah kubur, mengingat kematian. Ya. Tujuan dari ziarah kubur adalah untuk mengingat kematian dan juga mendoakan penghuninya, penghuni kubur tersebut. Ya, itulah hikmah dan tujuan disyariatkannya kita ziarah kubur. Baik. Kemudian kita juga disyariatkan atau diminta oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengunjungi Masjidil Haram, ya, mengunjungi Masjid Nabawi dan juga mengunjungi Masjidil Aqsa. Ya. Jadi ibadah
yang ada ziarahnya atau yang membutuhkan ziarah, membutuhkan effort untuk pergi ke suatu tempat, ya, yang mana perjalanan itu bernilai ibadah, hanya boleh ditujukan untuk menziarahi Masjidil Haram, ya, Masjid Nabawi, ya, dan juga Masjidil Aqsa. Jadi wisata religi itu hanya boleh ditujukan ke tiga masjid tersebut. Ya. Wisata religi, wisata dalam rangka untuk beribadah, ya. Kalau untuk dalam berlangka bertamasya atau untuk ya belajar atau napak tilas itu insya Allah mubah, ya. Namun di sini yang dititik beratkan adalah wisata dalam rangka ibadah atau perjalanan dalam rangka ibadah itu hanya boleh ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Oke. Kemudian di Masjid Nabawi, ya, ketika kita selesai menziarahi Masjid Nabawi, sholat di sana, ya, bermunajat di sana, memanfaatkan waktu, ya, dengan maksimal untuk beribadah kepada Allah di masjid tersebut, kita juga dianjurkan untuk menziarahi kubur beliau Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di sebelah Raudhah. Dan menziarahi kubur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu tujuannya, ya, adalah untuk mengucapkan salam kepada beliau, ya. Jadi kita melewati kubur beliau kemudian mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Semoga salam, ya, tercurahkan kepadamu wahai Rasulullah. Kemudian kita segera beranjak ke sebelahnya, ya, kita mendoakan juga atau mengucapkan salam kepada Abu Bakar. Assalamualaikum ya Abu Bakrin. Kemudian setelahnya segera kita menuju kubur berikutnya yaitu kuburnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Assalamu alayka ya Umar ibn al-Khattab. Setelah itu kemudian kita beranjak pergi. Ya, itulah kata cara menziarahi kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sesuai dengan sunnah. Yang sesuai dengan sunnah ya cuma demikian, ya. Datang, ucapkan salam kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, mengucapkan salam kepada Abu Bakar, mengucapkan salam kepada Umar, kemudian berlalu. Dan kita tidak boleh ya berlama-lama di sana, kemudian apa namanya melakukan ritual-ritual ibadah atau membaca doa-doa atau bahkan mungkin ya, berdoa sambil menghadap kubur beliau itu tidak diperbolehkan. Sebagian jamaah ya dari negara Asia Selatan, ya, ketika mereka menziarahi Masjid Nabawi, kemudian menziarahi kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka keluar dari masjid, ya, kemudian menuju pelataran, kemudian mereka berdoa sambil menghadap kubah hijau. Ya. Kubah hijau adalah kubah yang terletak persis di atas kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dibangun sebelum era Saudi, sebelum era negara Arab Saudi. Oke, para jamaah haji tersebut, nah, para jamaah umroh tersebut, ya, berdoa sambil ya, mengadahkan tangannya, menghadapkan ya, ke arah kubah hijau. Dan ini merupakan perbuatan yang keliru, ya. Merupakan perbuatan yang keliru yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ingin berdoa, ya, maka kita diperintahkan untuk menghadap kiblat. Diperintahkan untuk menghadap kiblat dan bukan untuk menghadap kubah, ya, kubah Masjid Nabawi yang berwarna hijau itu. Ya. Ya, jadi arahnya berlawanan, ya. Arah kiblat di arah selatan, ya. Sementara mereka malah menghadap ke arah utara. Maka itu merupakan perbuatan yang keliru, ya. Yang bisa mengantarkan kepada perbuatan ya, yang diada-adakan dalam agama. Baik. Jadi sekali lagi tata cara menziarahi kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah itu tadi, ya, lewat kemudian mengucapkan salam kepada beliau, mengucapkan salam kepada Abu Bakar dan Umar, setelah itu berlalu dan tidak berlama-lama di sana, ya, atau tidak melakukan ritual-ritual ibadah yang khusus di sana. Kalau kita ingin ya meneladani sirah-sirah Nabi, ya, ingin lebih dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ada cara lain yang lebih afdol, yaitu membaca kitab-kitab hadis, ya, kemudian membaca sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian berusaha untuk mengamalkan ajaran-ajaran beliau, ya. Itu insya Allah lebih berkah, lebih sesuai dengan
sunnah. Ya, kebanyakan orang ketika datang ke Masjid Nabawi, ya, melihat kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka merasa rindu dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena saking cintanya kepada beliau. Ya. Namun kecintaan ini harus dibimbing dengan ilmu. Ya. Rasa cinta yang begitu besar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu harus dibimbing dengan ilmu. Jangan sampai rasa cinta tersebut malah melahirkan perbuatan bid'ah. Ya. Rasa cinta kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, harus dilanjutkan dengan upaya kita untuk mempelajari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mempelajari akidah yang benar, kemudian mengamalkan segala yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita beribadah kepada Allah sesuai dengan sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian kita lanjutkan, ya, masuk poin berikutnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba yang paling soleh dan yang paling dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Jika pada bab sebelumnya dibahas mengenai larangan mengkeramatkan kubur para wali dan orang saleh secara umum, maka pada bab ini juga akan disinggung salah satunya yaitu mengenai perbuatan yang dilarang dilakukan di kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara khusus. Ya. Jadi bab ini akan membahas tentang apa yang tidak boleh dilakukan di kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian kita lihat dulu dalil-dalil apa yang disebutkan di sini. Dalil yang pertama yang disebutkan dalam bab adalah firman Allah Azza wa Jalla, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Baik. Sebelum kita masuk yang lebih jauh, di sini disebutkan tentang, ya, betapa semangatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mendakwahkan agama Islam ini. Ya, kita tulis subjudul kecil di sini. Dalil yang menunjukkan betapa besar perjuangan Nabi mendakwahkan tauhid kepada umatnya. Oke. Inilah dalil tersebut, ya, dalil yang menunjukkan akan betapa besarnya, ya, betapa besarnya effort Nabi, betapa besarnya kecintaan Nabi kepada umatnya, betapa besar perjuangan Nabi kepada umatnya, ya, dalam mendakwahkan akidah yang benar. Yaitu firman Allah Azza wa Jalla, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh benar-benar telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, dan bersikap santun dan penyayang terhadap orang-orang mukmin. Baik. Dalam ayat ini, ya, ada poin yang paling penting, yaitu pada kata harisun alaikum, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Eh, Yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat bersemangat menyampaikan hidayah untuk umatnya. Di antaranya berupa dakwah tauhid dan menutup semua jalan yang mengantarkan kepada kesyirikan. Oke, baik, di ayat ini disebutkan, ya, ada 5 sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan betapa besar, ya, rasa cintanya Nabi kepada kita, betapa besar perjuangan Nabi, ya, untuk mendakwahkan tauhid kepada kita. Yaitu yang pertama adalah Rasulun min anfusikum. Ya. Nabi berasal dari manusia seperti kita. Ya. Nabi adalah manusia seperti kita yang tentu saja, ya, mengetahui, ya, kalau dia adalah manusia, tentu saja dia mengetahui apa yang dibutuhkan oleh manusia. Bagaimana cara berpikir seorang manusia, ya. Kemudian apa saja yang dibutuhkan manusia, ya. Kemudian juga bagaimana
kebutuhan-kebutuhan mereka terhadap hidayah dan semacamnya. Jadi Allah Azza wa Jalla tidaklah mengutus malaikat kepada kita ya, untuk membawakan hidayah. Namun Allah Azza wa Jalla mengutus seorang manusia, ya, mengangkatnya menjadi rasul untuk menyampaikan hidayah. Kenapa dipilih manusia? Karena supaya lebih nyambung, ya. Lebih mengerti tentang penderitaan manusia, lebih mengerti tentang sifat-sifat mereka, ya, dan sejenisnya. Oke, itu sifat yang pertama. Nabi adalah manusia seperti kita, ya. Memiliki akal, memiliki hati, ya, memiliki naluri dan semacamnya yang sama juga seperti kita. Bisa makan, ya, lapar, makan, haus, minum, capek, tidur dan semacamnya. Ya, jadi Nabi juga memiliki kebutuhan-kebutuhan layaknya kita semua. Baik. Oleh karenanya beliau tentu saja lebih paham ya kepada tentang manusia. Baik. Kemudian sifat yang kedua adalah azizun alaihi ma'anittum. Azizun alaihi ma'anittum. Merasa berat jika turun syariat yang dirasa tidak sanggup dipikul umatnya. Ya. Azizun alaihi ma'anittum ya berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Artinya, jika ada syariat dari Allah Azza wa Jalla yang dirasa memberatkan umat ini, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan meminta keringanan kepada Allah Azza wa Jalla supaya bisa diamalkan oleh umatnya. Ya. Salah satu contohnya yaitu tentang pensyariatan sholat wajib. Ya. Yang awalnya ini dalam kisah Isra Mi'raj ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat ke langit, ya, ke atas langit, ya. Kemudian beliau diberikan perintah oleh Allah Azza wa Jalla yaitu berupa salat wajib 50 kali sehari semalam. Dan Nabi merasa berat terhadap hal tersebut. Ya, kemudian Nabi bertemu dengan Nabi Musa, kemudian bermusyawarah dan akhirnya Nabi meminta keringanan kepada Allah Azza wa Jalla supaya dikurangi jumlah salat tersebut. Awalnya dikurangi 5, jadinya 45. Kemudian ya, bertemu lagi dengan Nabi Musa, kemudian bermusyawarah lagi. Akhirnya Nabi minta lagi supaya dikurangi lagi. Dikurangi 5, akhirnya jadi 40. Kemudian begitu terus, ya. Nabi merasa ini masih terlalu banyak, terlalu berat untuk dilakukan umatnya. Ya, akhirnya puncaknya adalah hanya 5 kali dalam sehari sholat wajib yang wajib dilakukan oleh ya umat ini, ya, oleh umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi ketika awal mula tur 50 kali sholat wajib dalam sehari semalam, ya, Nabi sangat merasa keberatan. Ini sangat tidak mungkin atau sangat berat untuk dilakukan umatnya. Akhirnya minta keringanan hingga menjadi 5. Itulah sifat yang kedua yang dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian juga banyak sekali ya syariat-syariat yang Allah Azza wa Jalla turunkan kepada kita, ya. Syariat-syariat yang ringan namun pahalanya begitu besar. Ya. Seperti zikir, ya. Ya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalimatani khafifatani ya, ala lisani sakilatani fil mizani subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Ada 2 kalimat yang sangat ringan diucapkan dan sangat berat timbangannya, ya, yaitu kalimat subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Jadi di sini banyak sekali syariat-syariat dalam agama Islam yang ringan untuk diucapkan namun memiliki faedah atau memiliki pahala yang begitu besar. Baik. Kemudian sifat yang ketiga yang dimiliki Nabi adalah harisun. Harisun. Ya. Harisun. Apa itu harisun? Ya. Harisun artinya sangat menginginkan harisun alaikum ya. Artinya beliau sangat menginginkan umatnya ini beriman ya, dengan keimanan yang sempurna yaitu dengan mendakwahkan tauhid, ya, mengajarkan akidah yang benar, ya, mengenalkan umat ini kepada Allah Azza wa Jalla dengan benar, ya, mengingatkan akan hari akhir, ya. Dan juga Nabi menutup segala pintu-pintu kesyirikan, ya, baik itu berupa perkataan maupun perbuatan, dan Nabi pun juga bersabar atas gangguan yang beliau alami dalam proses dakwahnya menyampaikan agama Islam. Itu sifat yang kedua yang dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga,
Kemudian yang keempat ya, adalah sifat rauf. Rauf artinya penyantun. Ya. Penyantun di sini ya maksudnya adalah penyantun kepada umatnya yang taat atau kepada orang-orang mukmin. Ya. Bil mu'minina rauf, penyantun terhadap umatnya yang taat. Kemudian beliau juga rahim, yaitu penyayang kepada umatnya yang berdosa. Ya. Umat yang beriman namun sering berbuat dosa, Nabi sangat rahim atau sangat sayang kepada mereka. Ya. Nabi sangat sayang kepada mereka. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Allah Azza wa Jalla supaya diberikan syafaat di hari kiamat kelak. Dan syafaat tersebut Nabi gunakan untuk menyelamatkan ya, umat ini, umat-umatnya yang memiliki dosa. Ya. Umat-umatnya yang bertauhid namun terjatuh ke dalam dosa-dosa. Ya. Nah, Nabi sangat sayang kepada umat ini. Itulah sifat-sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau adalah manusia biasa, kemudian beliau merasa berat jika ada syariat yang dirasa tidak mampu dilaksanakan umatnya, kemudian meminta keringanan kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah beliau sangat bersemangat ya, dalam mendakwahkan agama Islam, mengajarkan tauhid, ya, menutup segala pintu kesyirikan. Kemudian beliau kepada orang-orang mukmin sangat santun dan sangat sayang kepada mereka. Oke. Itu adalah pondasi pertama ya atau dalil pertama dalam kitab ini, dalam bab ini, bab ke-22 tentang betapa besarnya, betapa cintanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya dan betapa besar ya, perjuangan beliau dalam mendakwahkan tauhid dan menutup segala pintu-pintu kesyirikan. Baik. Kemudian bagaimana upaya Nabi menutup pintu-pintu kesyirikan? Ya. Nabi banyak sekali melakukan apa namanya memerintahkan sesuatu, menganjurkan sesuatu, melarang sesuatu, ya. Baik itu perkataan maupun perbuatan, ya, larangan-larangan yang mana perbuatan itu jika dilakukan bisa mengarah kepada perbuatan kekufuran ataupun kesyirikan. Salah satunya yaitu pada dalil yang kedua yang disebutkan dalam bab ini adalah dalam hadis Abu Hurairah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum kubura." Ya. La taj'alu buyutakum kubura. Ya. La taj'alu buyutakum kubura. ولا تجعلوا قبري عيدا. ولا تجعلوا قبري عيدا. لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Ya. Artinya jangan dikosongkan dari ibadah, jangan dikosongkan dari sholat-sholat sunnah. Ya. Dirikanlah sholat-sholat sunnah di rumah, ya. Sholat sunnah qabliyah ataupun ba'diyah. Ya. Qabliyah subuh, kemudian ba'diyah zuhur atau qabliyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, ya, itu afdalnya dilakukan di rumah supaya rumah ini ya menjadi berkah karena sering dilakukan ketaatan di dalamnya. Dan rumah yang tidak pernah dilakukan ketaatan, tidak pernah dilakukan sholat di sana, tidak pernah dibacakan Al-Quran di sana, maka itu seakan-akan seperti rumah yang kosong, kosong dari ibadah, yaitu seperti kuburan. Ya. Maka di sini maksudnya adalah jangan kalian jadikan rumah kalian kosong dari amal ibadah seperti kuburan. Kalau kuburan itu sepi, nggak ada orang, ya, nggak ada ibadah di sana, ya, maka jangan jadikan rumah kalian juga kosong seperti itu. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, yaitu janganlah kalian mengubur mayat atau mengubur anggota keluarga yang meninggal itu di rumah. Kalau ada anggota keluarga yang meninggal, kuburkanlah di pemakaman, ya, di pemakaman kaum muslimin. Jangan kubur di rumah. Ya. Kemudian beliau melanjutkan, wala taj'alu qabri ida. Dan janganlah kalian jadikan kuburku sebagai id atau perayaan atau ya ritual-ritual tertentu yang dilakukan di waktu-waktu tertentu dengan zikir-zikir tertentu dengan tata cara tertentu. Ya. Itu pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua. Ya. Jangan kalian jadikan kuburku sebagai tempat perayaan, tempat ritual. Ya. Ritual baik itu dengan ya zikir tertentu, ya, pakaian tertentu, ya, makanan tertentu dan semacamnya. Jangan. Cukup jadikan
Ya, kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya sebagai tempat kita untuk menyampaikan salam, kemudian ya mengambil ibrah atau mengingat kembali perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dan semacamnya yang dari perbuatan-perbuatan yang diperbolehkan ya. Jangan berlebih-lebihan atau melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan ya, terutama di kubur Nabi ya. Ini kubur Nabi adalah kubur yang paling mulia ya. Jangan dikotori dengan perbuatan-perbuatan syirik, jangan dikotori dengan perbuatan-perbuatan bid'ah ataupun perbuatan-perbuatan yang tidak pernah diajarkan dalam agama Islam. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, "Wasallu alayya," dan ucapkanlah salawat kepadaku. Maksudnya dimanapun kalian berada, ya, kalian nggak perlu effort jauh-jauh datang ke Masjid Nabawi, datang ke kubur beliau hanya untuk ucapkan salawat dan salam. Ya. Artinya cukup kalian ada di rumah kalian masing-masing, di negara kalian masing-masing, ya. Bisa duduk sambil duduk di rumah, bisa sambil apa namanya setelah selesai sholat, ya. Kapanpun itu, dimanapun itu, bisa kalian ucapkan salawat kepada beliau. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim dan semacamnya. Ya. Dari salawat-salawat yang diajarkan, yang ma'thur. Ya. Jadi kalian tidak perlu jauh-jauh datang ke kubur Nabi hanya untuk ucapkan salawat dan salam. Ucapan salawat dan salam itu bisa dilakukan dimanapun, di kapanpun, ya, di tempat-tempat ya, dan momen-momen yang pas tentunya. Fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Karena salawat yang kalian ucapkan itu akan sampai kepadaku ya, di mana saja kalian berada. Baik. Itulah hadis yang kedua. Ya. Jadi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, melarang kita untuk menjadikan kubur beliau sebagai tempat ibadah atau ritual-ritual tertentu. Dan jika kubur beliau, kubur orang yang paling mulia di muka bumi ini tidak boleh dijadikan sebagai tempat perayaan, sebagai tempat ritual, maka kubur-kubur yang lain ya, dari manusia-manusia biasa tentu saja tidak lebih mulia daripada kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kubur-kubur orang-orang biasa, ya, ataupun juga tidak ya boleh untuk dijadikan sebagai tempat perayaan. Ya. Ini namanya kias aula. Ya. Kubur Nabi yang mulia saja nggak boleh dijadikan tempat perayaan, tempat ritual. Ya. Walaupun beliau adalah makhluk yang apa manusia yang paling mulia, kuburnya kubur yang paling mulia, maka tentu saja manusia yang derajatnya di bawah beliau tentu ya, tidak lebih mulia dari beliau. Dan kuburnya pun juga tidak lebih mulia dari kubur beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik. Itulah makna dari dalil kedua dari hadis ini ya. Dan kaitannya juga dengan bab yaitu kita dilarang untuk menjadikan kuburan sebagai tempat perayaan ya, atau tempat ritual-ritual tertentu, zikir-zikir tertentu didatangi di waktu-waktu tertentu pada tanggal-tanggal tertentu ya. Dengan lafaz-lafaz zikir yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Hal itu, ya, kenapa dilarang? Karena hal itu nanti bisa mengarahkan kepada perbuatan ya, yang lebih gawat dari itu atau lebih jauh dari itu. Ya. Namanya istilah ini dalam fikih disebut saddul dzari'ah atau menutup celah-celah kekufuran atau menutup celah-celah kesyirikan. Ya. Dan itu merupakan salah satu ya metode yang disepakati dalam agama Islam, yaitu menutup segala celah keburukan supaya tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang lebih buruk dari itu. Ya. Ingat kisahnya Nabi Nuh alaihi atau kisahnya kaum Nabi Nuh alaihi salam, ya, yang mana mereka adalah kaum yang pertama kali melakukan kesyirikan di muka bumi. Mereka tidak langsung ya tiba-tiba bersujud kepada patung, tiba-tiba punya Tuhan selain Allah, tidak demikian. Ya. Awalnya mereka mengagungkan kuburan orang soleh, ya. Kemudian mereka membuat lukisan muka-muka mereka, kemudian dibuatkan patung mereka. Itu pun awalnya tidak disembah, hanya sebagai pengingat saja, pengingat akan jasa-jasa mereka. Awalnya hanya sebatas itu. Namun syaitan ya, tentu saja tidak mendiamkan manusia begitu saja. Syaitan terus menerus ya,
menyesatkan manusia dengan berbagai macam tipu muslihat. Ya. Sehingga akhirnya mereka pun berkeyakinan bahwasanya patung-patung itu ya adalah Tuhan, ya. Patung-patung itu ya, bisa mengabulkan hajat, ya. Patung-patung itu ya, bisa dipanjatkan doa kepada mereka. Itulah tipu daya syaitan, tipu daya syaitan atau talbis iblis. Jangan sampai kita terpengaruh dari terjerumus ke tipu daya syaitan tersebut. Oleh karenanya dalam syariat Islam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering ya menutup celah-celah tersebut ya dengan perkataan ataupun perbuatan. Ya, jangan kalian jadikan kubur Nabi sebagai tempat ritual. Ya. Jangan mengubur di dalam rumah. Ya. Kemudian kalian nggak perlu capek-capek datang ke kota Nabi hanya untuk menyampaikan salawat dan salam. Ya. Cukup dari rumah kalian itu pun sudah cukup dan semacamnya. Baik. Kemudian ya bisa kita lihat di sini faedah-faedahnya. Silakan nanti dibaca. Dalil yang ketiga yang disebutkan dalam bab adalah hadis Ali bin Al-Husain. Ini dalil yang ketiga. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib atau yang lebih dikenal dengan Ali Zainul Abidin ya, salah satu dari Ahlul Bait. Beliau menuturkan ya, bahwasanya ya, ia melihat ada seseorang yang masuk ke dalam celah-celah yang ada pada kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebelum ditembok ya kubur Nabi itu dibiarkan apa adanya. Ya. Dindingnya adalah dinding awal dari kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Kemudian Ali Zainal Abidin ini melihat ada orang yang masuk ke celah-celah yang ada ke yang ada di sekitar kubur Nabi. Kemudian dia berdoa di samping kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka kemudian Ali Zainal Abidin ini pun melarangnya. Dia mengatakan jangan kamu lakukan itu. Keluar dari tempat ini ya. Kemudian jangan berdoa di sini. Kemudian dia melanjutkan, maukah kamu aku beritahu sebuah hadis yang aku dengar dari bapakku? Ya, yaitu Husain bin Ali dari kakekku, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "La tattakhidhu qabri 'ida." Janganlah kalian jadikan kuburku sebagai tempat perayaan, tempat ritual. Wala buyutakum kubura dan janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Fa inna taslimakum yablughuni aina ma kuntum. Ya. Karena doa salam kalian, salawat dan salam yang kalian ucapkan itu akan sampai kepadaku dari mana saja kalian berada. Ya. Di sini ya, mungkin orang ini saking cintanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, akhirnya orang tersebut menerobos masuk, menerobos pagar, menerobos dinding untuk berjumpa dengan makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berdoa di sana. Ya. Namun ternyata itu adalah perbuatan yang dilarang. Ya. Bahkan yang melarang adalah Ahlul Bait, yaitu Ali bin Husain bin Ali bin Abu Thalib. Ya. Beliau membawakan hadis Nabi, ya, la tattakhidhu qabri ida. Jangan jadikan kubur Nabi sebagai tempat perayaan. Ya. Dan salah satu dari bentuknya yaitu menjadikan kubur Nabi hanya sebagai tempat ibadah atau tempat untuk berdoa di sana. Ya. Itu merupakan salah satu bentuk menjadikan kubur Nabi sebagai Eid dan jangan dilakukan di sana. Ya. Di sini dilarang untuk melakukan doa-doa ya atau zikir-zikir khusus di sekitar kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian menjadi catatan pula, hadis ini bukan bermakna